Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan dan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang ada di atas, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau kita membaca buku-buku sejarah yang mengisahkan tentang manusia zaman purba, atau yang mengisahkan tentang kehidupan manusia pada masa-masa purba, tentu kita akan berjumpa dengan suatu pengalaman manusia ketika mereka berhadapan dengan kekuatan tertinggi, atau ketika mereka berhadapan dengan roh yang dalam penghayatan mereka dia mempunyai kekuatan supranatural. Kebanyakan dari mereka, atau bahkan pengalaman-pengalaman nenek moyang kita, mereka menyadari bahwa keindahan alam ini, atau keanggunan alam, baik yang ditampakkan oleh matahari, oleh bulan, oleh bintang, hutan, benda-benda besar lainnya, bagi mereka itu merupakan suatu tempat yang misterius, atau suatu tempat yang ditinggali, atau suatu tempat yang dimiliki oleh suatu kekuatan tertentu. Dan oleh karena itu, mereka percaya padanya, mereka menyembahnya bahkan seperti itu. Dalam bacaan pertama, kalau kita membaca, kebijaksanaan mengatakan bahwa orang-orang yang mengagumi alam semesta, atau mengagumi penampakan dari benda-benda alam semesta ini, itu merupakan suatu fenomena iman manusia yang lebih pada penghayatannya akan suatu kekuatan supranatural yang ada
Atau boleh dikatakan bahwa mereka cenderung hanya melihat benda itu, kekagumannya, dan kekaguman mereka itu berhenti pada benda itu. Mereka tidak mampu melihat di balik benda itu atau sosok yang lebih tinggi dari benda itu, yang mengadakan benda itu. Boleh dikatakan seperti itu. Tetapi mereka hanya melihat penampakan dari benda itu. Dan bagi mereka penampakan itu yang mendorong mereka untuk membuat suatu kesepakatan komunal atau komunitas menyembah benda-benda tersebut, berdoa kepadanya, dan menganggap bahwa benda itu akan memberikan mereka kebahagiaan atau memberikan mereka hal-hal yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Bagi sang kebijaksanaan, penghayatan iman seperti itu merupakan penghayatan iman yang dangkal atau penghayatan iman yang berhenti pada titik penampakan dari benda itu. Nah, bagi sang kebijaksanaan, penghayatan iman yang lebih dalam ketika manusia itu mampu melihat karya-karya besar yang dilakukan oleh Allah sendiri, atau tindakan-tindakan Allah yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia, atau eksistensi dari sang pencipta akan benda-benda yang menampakkan kekaguman orang-orang tadi, atau tangan yang menciptakan benda-benda tersebut. Itulah yang ditekankan oleh sang kebijaksanaan, bahwa di balik itu yang perlu disembah, bukan bendanya. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Tuhan kemudian berbicara berkaitan dengan kerajaan Allah, bahwa kedatangan kerajaan Allah itu sesungguhnya tidak diketahui manusia kapan adanya, tetapi memang kerajaan Allah itu sudah ada di tengah kehidupan manusia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajak manusia untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti manusia senantiasa tetap berada dalam kehendak Allah, mau mendengarkan Allah, melakukan apa yang menjadi prioritas dari kebaikan Allah, bukan memfoya-foyakan hidup dengan barang-barang dunia yang tidak berguna. Di sini Tuhan tadi dalam bacaan Injil mengangkat fenomena yang terjadi pada zaman Lot dan pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, karena Nuh itu seorang yang taat kepada Allah, dia mendengarkan apa yang dikatakan Allah. Ketika Allah menyuruh dia untuk membuat bahtera, dia melakukan itu. Sebab sebentar lagi bencana besar akan terjadi. Ya, dan dengan demikian, ketika bencana itu datang, Lot pun si Nuh pun selamat. Dan orang-orang tadi yang hanya makan dan makan, kawin dan dikawinkan, menutup hati akan suara Allah, akan kehendak Allah, sehingga mereka pun berada dalam bencana besar, di mana mereka mengalami kematian karena hujan selama 40 hari 40 malam. Demikian pun Tuhan mengangkat fenomena yang terjadi pada zaman Lot, di mana hujan dari langit, bukan hujan seperti air, tetapi hujan belerang. Selain hujan belerang, hujan api. Tentu ini merupakan sebuah fenomena alam yang mematikan. Ya. Dengan demikian, orang-orang pada waktu itu tentu tidak ada yang selamat. Tetapi Lot sendiri, karena dia mendengar apa yang dikatakan Allah, membuka hatinya kepada Allah, dia mengalami keselamatan. Dengan demikian, Tuhan di sini mau mengajak kita semua bahwa untuk tidak terlalu percaya pada penampakan dunia ini. Jangan terlalu percaya dengan
kenikmatan-kenikmatan dunia, sebab semuanya itu akan mengaburkan mata hati kita untuk melihat Allah yang memanggil kita, untuk menutup telinga kita untuk mendengarkan Allah yang bersabda kepada kita. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk senantiasa berada pada posisi kita di mana kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti ini kita diajak oleh Tuhan untuk berdiam diri, mendengarkan sabdanya, mendengarkan kehendaknya, mendengarkan apa yang menjadi perkataannya, dan melakukannya itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian kelak kita akan memperoleh keselamatan sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Nuh dan Lot. Teman-teman, semoga iman kita semakin diteguhkan, teristimewa dalam sikap berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Demikianlah bacaan hari ini dan juga renungan singkat. Semoga kita semakin diteguhkan dalam iman. Amin.